Hai guys, pemirsa setia Cipta Kreasi TV. Alhamdulillah setelah bertransformasi dengan Halolo, makanya saat ini kita bisa tampil dalam format yang baru, yang lebih menarik dan terpercaya dengan menampilkan narasumber yang kompeten dan disajikan dengan informasi-informasi yang aktual, yang sedang viral dalam masyarakat. Baiklah, pada hari ini pemirsa yang saya cintai akan tampil narasumber kita yang mempunyai profesi yaitu makeup artist dan sedikit pengajar makeup artist juga. Udah gitu penyelenggara di bidang mungkin wedding organizer atau bidang-bidang kesehatan lainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan tampilkan dua sahabat saya. Ini sahabat saya ini saya kenal nih. Kalau kebetulan suaminya tuh sahabat saya waktu kita masih di SD dulu. Long time. Oke, saya tampilkan nih dua sahabat saya, yaitu Mas Eri Alif. Halo. Dan satu lagi istrinya Mbak Vera. Salam kenal juga Mas Bos. Terima kasih. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita sedikit kulik ya. Bersedia nggak dikulik nih? Boleh. Nah, bener nih ya. Udah jauh-jauh ke sini. Oh ya. Ya oke. Terima kasih. Karena terus terang aja nih, pemirsa tuh udah banyak tahu Ya. Mas Eri, Mbak Vera, ya. Tapi banyak ingin tahu dalam-dalamannya nih. Dalam-dalaman kita belum tahu. Makanya pemirsa juga ingin tahu. Ya, kita mulai aja ya. Mas Eri dan Mbak Vera, itu udah lama nggak pernah ketemu ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dikit nih, santai aja nih. Ngobrol santai ya. Bisa nggak Mas Eri atau Mbak Vera berbagi cerita nih pada pemirsa kita, pada netizen. Sejak kapan sih ya Point Plus, kan kalau nggak salah Point Plus ya, punya Iya. usaha dibilang Point Plus ya. Mulai atau yang sebagai Point Plus event organizer berdiri itu kapan? Coba bisa ceritakan Mas Eri atau Mbak Vera, silakan. Aku coba ya. Jadi kita berawal itu dari tahun 2011, sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu aku tuh bekerja di bidang di majalah wedding awalnya, dan bergelut emang di kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan. Nah, sedangkan Mbak Vera ini dia lebih di perbankan. Beda jauh kan, bertolak belakang. Yang satu urusan perempongan, yang satu lebih ke banking ya. Belakang meja yang semuanya serba teratur, ada SOP, terus terjun ke dunia yang semua mengenakkan gitu loh. Gampang. Everybody happy ya. Nah, everybody happy, tapi akhirnya membuat sedikit kekacauan kalau kita tidak luruskan. Betul. Nah, somehow di tahun 2011 itu saya sakit. Dalam artian saya koma waktu itu. Kenapa tuh Mbak? Bisa cerita nggak sedikit? Ceritanya ini kan pemirsa banyak yang nanya nih tuh, banyak yang nanya pemirsa kita. Justru ini saya jatuh sakitnya itu pada saat saya bekerja. Jadi ada event di Bandung waktu itu, bikin seminar wedding. Dan saya sudah merasa waktu pada saat saya berangkat, badan saya nggak enak, saya bilang sama istri saya, Ma, temenin Papa ke Bandung. Nah, di satu hari sebelum acara ya, besoknya pas acara saya nggak bisa dibangunin. Nah, karena istri saya sebelumnya pernah saya ajak ke Riau untuk melihat bagaimana sih kerjaan seorang saya sebagai yang bekerja di dunia wedding ini. Saya melihat, saya banyak kenal lah dia kenal sama beberapa narasumber yang sudah cukup punya nama. Terus pihak-pihak yang bekerja sama waktu itu dengan media sosial, boleh sebutin nama, dengan majalah perkawinan. Nah itu kan banyak banget majalah perkawinan waktu itu Mas Eri yang sebagai PR ya, PR handle gitu kan. Nah, saya kan di belakang meja saat itu saya sudah tidak bekerja di dunia perkantoran setelah 10 tahun. Jadi saya memang asli dari Jawa Timur. Kuliah di Malang, lulus kuliah umur 23 tahun, sudah hijrah ke Jakarta. Saya kerja pertama kali di Surveyor Indonesia. Kuliah apa tuh Mbak waktu itu Mbak? Saya di manajemen keuangan perbankan.
bertolak belakang. Bagus. Ya terus. Menarik nih. Kerja di Surveyor Indonesia 1 tahun, kontrak saya 2 tahun, tapi saat itu karena divisi saya kalah dengan pihak bea cukai, sehingga kita satu divisi dipangkas. Sisa kontrak waktu itu juga nggak ngerti ya, baru umur 3 tahun, tapi otak saya jalan. Saya minta dong visa ini. Oke, saya punya modal, masih muda, masih 24 tahun, lama diterima di Bank Bira. Nah, Bank Bira kebetulan saat itu lagi gonjang-ganjing krisis moneter, BBKU. Pesangon lagi dong untuk mantap. Gitu kan. Nah, udah habis itu singkat cerita dari Bank Bira itu saya di-hire langsung oleh BPPN saat itu, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Mungkin yang seusia kita paham, cuman kalau Gen Z sekarang nggak tahu apa itu BPPN. Apa itu LPS? Itu kami dari BPN yang memperjuangkan sehingga ada LPS, sehingga uang kita semua sekarang aman. Nah, dari BPPN itu sampai titik dana penghabisan selesai, karena itu lembaga ad hoc, kita diberhentikan semua. Hanya saya ditarik ke ke TPS, tim pembebasan sementara. Nah, di situ saya tertekan banget, saya punya anak bayi gitu kan. Dimana saat itu anak saya baru 2 tahun, saya nggak ngerti tumbuh kembangnya dia seperti apa, kapan dia terpuruk, kapan dia keluar giginya, saya nggak tahu. Karena di situ kita benar-benar harus pengorbanan banyak sama Pak Eri, dari pagi sampai pagi lagi. Apalagi kalau udah investor asing datang untuk ngurusin keuangan Indonesia, itu kita nggak pulang. Nah, ini saya capek, saya punya anak bayi, saya resign. Gitu kan, padahal saya masih diperbantukan di TPS, tim pembebasan sementara. Nah, singkat cerita, karena saya sudah biasa kerja segala macam, rasanya badan ini sakit semua kalau disuruh tiduran gitu kan. Bukan sombong, pesangon saya banyak, buat apa ini kan ya. Udah gitu saya memang tipikal yang ulet gitu kan, karena dari umur belum 17 tahun kan saya sudah yatim. Dimana kita semua saat itu untuk bisa sekolah, untuk hanya beli sebuah tas atau sepatu, kita harus kerja. Kerjanya apa? Anak kecil gitu kan. Saya dagang apa aja. Nah, itu ternyata jiwa saya sampai sekarang gitu kan. Nah, dari modal-modal itu semua bisnis sudah saya ini, dari mulai bisnis baju senam, baju muslim, baju anak-anak, sampai waktu itu kan Pak Eri kerja di bagian marketing juga kan di media. Dapat dong barang-barang ini kan, barang apa namanya? Barang iklan. Nah, sementara dari pihak kantornya kalau misalnya berbentuk barang, dia kan nggak dapat komisi. Saya jual, dia masukin dalam bentuk uang dapat komisi. Nah, akhirnya berjalannya waktu, dia juga akhirnya merambah di bidang kayak apa sih waktu itu seminar-seminar ya, kerjasama dengan beberapa brand di Indonesia. Nah, singkat cerita saat itu saya nggak pernah ikut-ikut karena itu udah ranah suami kan, istri boleh dampingin karena kebetulan kita tinggal di Depok saat itu tahun 2005 kan belum seperti ini ya, hanya untuk menuju Jakarta itu perjuangan. Jadi kalau macet segala macam kan, jadi kalau misalnya dia ada meeting atau apa ikut, tapi saya di belakang, sambil saya dengerin, nanti karena saya orang bang ngomong kayak gini aja kok susah ya masalah kayak budgeting segala macam. Nah, sehingga saya bikin pada saat dia dapat job untuk bikin suatu seminar segala macam, saya yang bikin budgetingnya. Gitu loh. Dari yang mulai ya maklum lah ya, beliau kan orang seni, saya orang ekonomi. Jadi untuk membuat suatu budgeting itu manual. Kita pakai waktu itu apa sih yang namanya yang tinggal kita ada angka-angkanya. Nah, saya buatin lah seperti itu. Nah, terus kebetulan saya juga diajak gitu kan ke beberapa narasumber yang waktu itu kamu lagi ini ya, lagi intinya untuk deal gitu kan. Saya dengerin. Nah, selesai itu cerita ada satu orang, beliaulah yang memang benar. Ini bisa sampai sini nggak sih pertanyaannya? Iya, awalnya Mbak Vera ini saya ajak kenalkan dengan salah satu narasumber saya. Mungkin pada kenal di sini saya sebutin namanya Kojeki Timothius. Itu kalau udah senior di bidang makeup artist. Saya kenalkan, lalu kita bicara-bicara karena saya mau pakai Kojeki ini di event saya pada saat itu. Nah, Mbak Vera disarankan Mbak Vera yang bikin sendiri, jangan Eri. Mbak Vera pasti kalau bisa bikin lebih baik dari karena aku di bawah instansi lain kan, bukan brandnya, bukan nama aku sendiri gitu kan. Nah, berawal dari situ kepikiran juga akhirnya. Cuma awalnya itu emang gongnya pada saat saya sakit karena kan otomatis keuangan keluarga kan agak menurun ya. Betul. Nah, itu diawali dengan kita buka kelas di rumah. Saat itu belum ada istilah hijabers. Tahun 2011.
Nah, saya bekerja sama dengan saat itu yang namanya Indadari. Mungkin kalau era-era yang dulu yang sesar yang cekik itu, nah itu istrinya. Beliau saat itu menjadi istrinya sesar. Nah, saya kenal Indadari dari mana? Dari majalah perkawinan. Di mana saat itu kan Mas Heri lagi sakit sehingga tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja. Nah, saya saat itu juga sudah minta ke teman karena kan teman-teman alumni BPPN kan banyak. Tolong dong saya kasih kerjaan, saya nggak punya kerjaan, suami lagi sakit. Oke, kamu waktu itu lagi banyak-banyaknya syariah. Nah, saat itu saya ditawarin untuk ambil salah satu bank syariah cabang Citayam. Saya mikir, udah ini kamu bikinnya cuma formalitas aja, kamu di situ udah ini udah. Saya mikir orang gajian dalam kerja itu kan 1 tahun satu bulan ke belakang gitu ya. Nah, hari ini saya ke sana itu pakai apa uangnya? Sementara kami untuk makan aja saya sudah banyak menjual barang-barang yang dulu ini gitu kan terus. Kayaknya dengan berat hati saya tolak. Tapi kan saya mau kasih makan apa nih suami sama anak saya? Buka-buka, akhirnya tanya juga, ada nggak sih narasumber yang tinggalnya sekitar Depok? Dia nanya, kamu mau bikin apa? Aku mau bikin, ini kan kebetulan anak saya kerja di sekolah di sekolah Islam terpadu. Mak-maknya pada pakai hijab. Nah, saat itu lagi musimnya hijab yang gaya-gaya. Di situ saya tahu ini. Oke, aku mau bikin hijab kelas. Di mana? Di atas. Rumah kami kan ada 2. Saya antar anak sekolah. Saya ini, ayo mau nggak belajar pakai hijab yang model-model. Dan saat itu juga Mbak Indadari lagi boom juga. Dia jadi spokesperson-nya majalah apa gitu loh, sama jadi ini Rabani. Saya coba hubungin Mbak Indadari. Singkat cerita, kami jalan dengan saat itu 5 peserta dari ibu teman-teman anak saya naik. Saya di rumah. Sanggup di rumah. Awalnya di rumah. Di rumah. Poin plus berdiri. Saya kelarin kapek dan saya hanya sanggup memberikan cemilan-cemilan. Karena saat itu saya cuma ngecas 15.000. Bersih dari 4 atau 5 peserta satu, saya cuma dapat 10.000. Alhamdulillah saya bisa beli beras setengah liter dan telur. Nah, dari situ singkat cerita, akhirnya Mbak Indah kasih semangat, ayo Mbak gini. Kita bikin dari mulai yang restoran kecil yang masih kita bukan ala carte yang masih piring-piring, sampai akhirnya restoran agak besar, buffet, sampai akhirnya banyak brand yang mengenal. Terus keluarlah hijabers itu. Nah, dari peserta-peserta yang hijab kelas itu, dan akhirnya kita bekerja sama dengan brand gitu kan. Adalah beberapa brand yang menginginkan produk halalnya gitu ya, kita nggak usah nyebut itu kan. Nah, dari peserta-peserta saya yang rumahan ini, kebetulan ada beberapa beliau itu ibu-ibu pejabat. Nah, mungkin tertarik ya dengan kepedean saya. Saya baju itu, buat makan aja susah ya saat itu. Jadi baju itu ngumpulin dari berapa, beli yang di namanya kayak pameran-pameran yang cuma 100.000 kayak gitu. Akhirnya beliau, Mbak, bisa nggak ngisi acara di kantor? Oke Bu, untuk acara apa? Jadi kita ada acara semacam kayak ibu-ibu dewe untuk 1 bulan sekali. Oke, gimana ya Mbak? Oke, saya kemas gitu kan, begini, beliau setuju. Nah, dari situ akhirnya dengan kepedean saya, dan saya tidak mau menjual kesediaan saya, tapi saya memberikan, saya sharing bahwa saya hanya menjadi ya kasarnya itu motivator buat ibu-ibu itu. Dimana mereka akhirnya, Mbak kok pede banget sih gini, padahal dari segi pendidikan mungkin saya kalah, saya cuma sarjana kampung lah ya istilahnya. Tapi alhamdulillah sih ya rezeki saya gitu kan. Nah, beliau-beliau ini kan ibu-ibu pejabat. Nah, banyak juga sharing-sharing terus keluhan-keluhan. Nah, saya coba menjadi pendengar yang baik. Saya coba sarankan begini. Banyak ya. Pokoknya itu nanti silakan dikulik. Mbak Vera dan Mas Eri, apakah dengan pekerjaan makeup artist ini Mbak tuh sudah jadi semacam pengajar gitu ya? Terus udah gitu Mbak kan sekarang udah jadi banyak narasumber. Bisa diceritakan nggak? Oke, untuk yang ini saya mau sedikit koreksi, saya bukan pengajar. Oh ya. Karena kalau saya pengajar, murid saya pingsan dan nangis semua. Di sini saya sebagai event organizer itu yang mengkoordinir. Jadi saya menyatukan antara pengajarnya, narasumber makeup ini,
Tapi kami bukan hanya makeup, ada kelas foto, ada kelas hairdo, ada kelas makeup dan mencari peserta. Nah, di sini saya ketemu di situ. Menemukan mereka, menjembatani antara para perias atau makeup artis yang mau meningkatkan ilmunya, skillnya untuk belajar dengan narasumber yang kami pilih dan diminati tentunya. Caranya apa ini? Ya misalnya kan tadi kan menjembatani. Nah kalau beda dengan kita sekolah kan, kita datang ke sekolah sudah ada gurunya, sudah ada ini misalnya guru IPA, IPS, guru olahraga, ini gimana kalau gini? Kurang lebih sebenarnya sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya, cuma di sini adalah sekolah untuk tata rias ya, untuk bidang wedding gitu kan. Kami mencari narasumber yang saat itu memang diminati. Nah biasanya atas dasar apa saya memilih narasumber? Biasanya pertama itu ada feeling, kedua masukan dari teman-teman. Jadi kan banyak tuh ya peserta-peserta yang terdahulu gitu kan, Mbak Vera bikin kelas ini dong, Mbak Vera bikin kelas ini dong, maksudnya narasumbernya gitu kan. Oh iya siapa? Nah saya akan lihat di Instagram dia bagaimana make upnya, bagaimana saya tuh selalu nggak tahu ya pakai mata batin kali ya, melihat narasumbernya ini. Oh saya kurang serap, saya nggak mau. Nah kalau bisa memang serap, nah prosesnya adalah saya menghubungi dari pihak pengajarnya itu, entah itu melalui manajernya atau melalui langsung. Cuman ya ini juga masukan juga ya buat kalian para makeup artist yang mentasbihkan diri kalian sebagai narasumber. Boleh kalian apa-apa didelegasikan ke manajernya. Cuman satu pesan saya, pada saat kalian dihubungin event organisasi, dihubungin IO, dan IO itu minta untuk ngobrol dengan kalian, terimalah. Jangan apa-apa manajer kasarnya nih ya bahasa Jogja. Nah tiba-tiba suaramu bindeng, suaramu sumbing, gimana mau ngajar? Nah itu yang ini kan berhubungan semuanya ya dengan yang kita etika segala macam. Etikanya gimana? Kamu mau dapat uang, tapi kamu nggak mau ngomong sama yang mau ngasih kamu uang. Paham maksudnya? Nah, satu lagi nih Mbak, makanya saya kalau kaitkan ya, kalau ini kan kalau kita dulu ya kalau bukannya sekarang misalnya di bidang hukum kan ada kode etik misalnya untuk hakim, pengacara, karena ada wadah-wadahnya ya. Kalau di ini ada wadah-wadahnya nggak, organisasi profesi untuk makeup artist? Itu saya rasa ada, cuman kami tidak berkompeten untuk mengungkapkannya. Mungkin Mas bisa ngundang yang ini ya, karena di sini kami hanya IO gitu loh. Karena independen. Kita berdiri sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan itu benar-benar yang ingin kita sampaikan kepada para perias-perias yang ingin belajar. Dan kita sebagai IO, kita hanya menjembatani mereka yang ingin belajar ini mendapatkan guru yang tepat, guru yang mumpuni, guru yang bisa memberikan ilmunya tapi secara terbuka, tidak ada ditutupi gitu loh. Jadi kita kalau dalam belajar di kelas kami ini benar-benar bedah dapurnya si narasumber. Nah, saya dengar gini Mbak, Mas Eri dan Mbak Vera, kan sekarang hasil bimbingan kalian berdua ini kan sudah banyak yang punya nama ya. Alhamdulillah. Banyak yang udah punya nama. Ini kan artinya kan yang artinya gini, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya lah ya. Nah, banyak yang saya dengar, saya juga ngelihat dari pemirsa, ya dari yang lainnya saya juga lihat, ini malah sekarang kan suka, mohon maaf ya, mungkin dugaannya salah, suka main jegal-jegalan tuh. Nah, itu kaitannya dengan etikanya bagaimana nih? Oke. Itu mungkin yang Mas dengar benar. Oh iya, itu bukan gosip ya? Bukan gosip. Nah, gosip itu sebenarnya muncul karena memang ada omongan seperti itu. Oke, di sini saya membenarkan. Tapi secara prinsipal ya, Mas tahu nggak sih lagu Umar Bakrinya Iwan Fals, ketahuan kan umur kita berapa ya? Bahwa di situ seorang guru, kami di sini memposisikan guru itu bukan yang ngajarin tata rias, enggak. Jadi selain memberikan kalian untuk upgrade skill, kami juga sedikit mensosialisasikan masalah etika segala macam. Oke, singkatnya kalian selaku narasumber berhak dan boleh untuk bikin kelas sendiri di luar kami. Cuman etikanya kalian tuh harus kasarnya tuh jangan sampai merusak pasaran. Ya ibaratnya kita di suatu food court ada orang jual nasi goreng berjejer gitu ya. Mereka sudah patok harga 15.000. Ya semuanya sama. Nah, jangan sampai karena ini kejadian
beberapa kali saya di DM peserta saya yang sudah pernah ikut kelas saya sebenarnya, Mbak Vera waktu saya ikut kelas Mbak Vera kok ini kok kelas gini. Nah dari situ sebenarnya saya tahu saya itu paling jarang untuk melihat Instagram mereka. Cuman apa-apa berita yang nggak enak, yang miring segala macam itu justru dari mereka. Oh kenapa ya? Nah akhirnya mereka menjelaskan dengan narasumber yang sama, ini yang sama, kenapa lebih murah? Dek, saya iniin. Saya tegur langsung. Tapi mereka jawabannya ya begitulah. Dan apa benar nih saya dapat informasi ya gini, apa ya, banyak yang makeup art ini lupa dengan etika profesi. Nah saya karena tadi Mbak tadi bilang bahwa di sini kan tidak ada organisasinya, Mbak tuh independen, Mas independen. Nah tapi kan harus ada batas, ada organisasi misalnya kayak kita kan ada Ikatan Dokter Indonesia, kan ada wadahnya sehingga tuh aturan mainnya ada. Nah ini sekarang saya lihat pertanyaan yang muncul di netizen. Banyak ya makeup artist yang melupakan etika profesi. Makanya saya juga bertanya-tanya, mumpung nih ada Mbak, ada Mas, ini kesempatan ini apa sih maksudnya itu sebenarnya apa tuh ya? Mungkin kalau etika profesi itu di dunia makeup artist tetap ada. Ya. Ada ya. Bisa nggak dikasih batasan apa di breakdown sedikit? Cuma satu lagi, mungkin ini bukan di ranah kami. Bukan menjelaskannya. Pada dasarnya makeup artist itu sendiri sudah banyak lembaga dari zaman dulu. Dari zaman saya kecil itu sudah ada. Ada asosiasinya. Asosiasi itu lembaga lah ya, lembaga, asosiasi betul. Itu ada. Nah, kalau di sini dikaitkan dengan profesi kami, kalau IO saya rasa menurut kita belum ada ya lembaga di IO-nya ya, nggak ada. Nggak ada. Karena gini Mas, kalau di kita mereka untuk orang mua-mua yang senior ya, yang cukup punya nama, itu nggak semuanya mau ikut asosiasi. Oh, kenapa? Alasannya ya, apa? Ada banyak alasannya lah. Ya, saya juga sering tanya, kok kamu nggak ikut ini? Banyak kan asosiasi sekarang. Mungkin gini kali, palang tarif kali ya. Kalau asosiasi kan tarifnya kan harus disamakan. Itu dugaan ya itu. Kami tidak bisa menjawab. Karena kita bukan asosiasi, tapi kalau kita berdasarkan kita melihat personal ya, kita bertanya, kok kalian sudah punya nama, sudah hit, sudah besar namanya. Kalian tidak ikut organisasi asosiasi makeup artist yang ada di Indonesia ya. Itu kan banyak ya. Jawaban mereka beragam. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak juga yang muda-muda, yang mua-mua baru itu ikut asosiasi. Gitu. Ini sangat menarik sekali nih. Kalau kita bincang-bincang kayak gini sampai kapanpun, sampai Lebaran kayak nggak bakal berhasil. Oh satu lagi, ngomong etika. Sesama IO ya. Ya. Kita karena pada saat kita berdiri dan booming itu banyak bermunculan IO-IO baru. Oh ya. Nah, pembelajarannya adalah kalau kalian ingin naik berjalan lama, ya kalau saya lihat sih sekarang ini banyak yang berguguran. Oh gitu ya. IO-IO-nya, ya. Kasus pertama, mereka tidak komit. Tidak amanah. Amanah adalah kan mereka menjanjikan pembayaran kepada si narasumber. Betul. Itu ada yang nggak dibayar. Narasumbernya yang ada di Uber sama yang peserta. Begini. Ini dari segi antara IO dengan narasumber. Nah, ini kita ngomong etika IO ya. Kalau etika macam-macam. Ada etika IO, ada etika narasumber, dan ada etika sebagai seorang makeup artist. Karena narasumber itu pasti makeup artist belum tentu menjadi narasumber. Ya. Nah, etikanya dengan sesama IO itu kalian jangan perang tarif. Tarif masing-masing. Dalam artian begini loh. Ini kasus dari awal Vera Point Plus Promotion itu selalu dicontek oleh beberapa IO. Malah pernah dari awal broadcast saya itu dari awal sampai akhir itu mereka copy paste. Yang dirubah hanya tanggal, nominal, dan nomor rekening. Semuanya sampai kata-kata sampai dengan detik ini tuh ada. Saya nggak bisa digituin, langsung saya iniin, saya tegur baik-baik, dia nggak ini, akhirnya saya iniin. Itu kasus beberapa. Jadi mereka cari gampangnya aja. Dan akhirnya broadcast yang saya buat dengan susah payah dan dengan pemikiran yang matang, itu kan akhirnya peserta-peserta itu hafal. Mereka mengira itu adalah saya yang bikin.
Padahal di situ jelas-jelas bukan nama saya, bukan nomor rekening saya. Nah, mereka nggak smart untuk meneliti itu semua. Itu etika sesama itu. Nah, kalau etika satu lagi sesama IO, jangan pakai mukanya Vera Point Plus untuk mencari peserta. Itu pernah kejadian. Pernah kejadian ya? Pernah kejadian kayak gitu ya? Pernah. Oh. Pakai mukanya Vera Point Plus untuk cari peserta. Pakai di IO lain. Jadi orang udah notice, oh Mbak Vera. Oh Mbak Vera. Jadi pembayaran ke mereka semua. Tapi sekarang kan banyak ya model gitu ya. Model begitu. Itu ingin instan ya. Ingin instan. Dari dulu gitu kan. Nah, kalau saya waktu itu ketangkep, ya langsung saya bantai lah ya, ibaratnya saya polisi IO nih. Gitu. Langsung saya bantai sehingga saya pokoknya udah terkenal di kalangan makeup artist, kalangan itu saya galak gitu. Whatever lah kalian bilang. Aduh, baik bener deh. Seru nih. Kayaknya seru ya pemirsa, seru nih bicara dengan tokoh-tokoh makeup artis nih. Nah nih, karena waktu kita terbatas, saya ingin Anda berdua coba dong sebagai senior pesan-pesan untuk para makeup artis yang baru bermunculan. Ini kan sekarang anak-anak ini kan munculnya instan, udah gitu langsung cepet punya nama. Tapi bener kata Mas Eri, nggak lama dia turun lagi, ambles lagi. Nah, selaku senior yang konsisten dengan profesi ini gimana? Kalau menurut saya sih, buat mau baru, teruslah mau menggali ilmu. Jangan stuck aja, karena yang namanya tren make up wedding itu selalu berkembang dan berputar. Jadi kalian itu jangan berhenti hanya di situ, jangan puas dengan make up gue udah bagus nih, udah. Kalau ada kesempatan untuk belajarlah, ikutlah. Karena IO nggak cuma satu, kita nggak yang membuat pelatihan untuk belajar banyak. Kalian bisa memilih mana aja IO yang mengadakan kelas belajar. Mereka sesuaikan antara waktu dan biaya. Ikut yang mana. Gitu. Jadi harus terus menggali ilmu. Jangan patah semangat. Kemudian buat yang sudah di atas, roda ini berputar. Kalian tidak akan terus ada di atas. Ya. Berputar, nanti yang muda-muda akan naik. Nah, coba tolong kasih tips sehingga tuh masa jayanya lebih panjang. Nah, gimana? Coba dari Mbak Vera dulu nih. Ya kan berapi-api di Mbak Vera. Enggak. Bilang ini tipikal ya. Sebenarnya gini, untuk kita yang di bawah menuju ke atas, itu perjuangan banget ya, terengah-engah. Tapi pada saat kita di atas, itu sebenarnya adalah puncak dari kesusahan kita loh. Ya kan, ada istilah apa? Pohon semakin tinggi, anginnya makin tinggi, ya betul. Jadi, pada saat di atas itu adalah sebenarnya bukan masa kejayaan kita, tapi itu adalah masa susah kita. Kenapa? Kita mempertahankan di sini itu susah sekali loh. Kalau tuh nanti kita jatuhlah dengan nama yang baik. Landingnya enak ya. Landingnya enak, smooth gitu ya. Karena kan kita nggak pungkirin, regenerasi harus ada. Nggak mungkin dong Vera kenceng begini terus gitu ya. Dulu saya masih bisa pakai kain, sekarang terengah-engah. Dulu masih pakai bisa pakai high heel 15 cm, sekarang udah mual rasanya mas kayak gitu. Harian dari jam 10 sampai jam 5 sore. Mas Eri gimana nih pesan-pesan buat anak-anak muda ini? Iya gimana? Seperti itu tadi. Sama sih menurut aku. Karena gini loh, roda itu kan berputar. Kalian harus menggali ilmu yang tinggi, terus-terusan ya, jangan berhenti, jangan pernah puas. Kemudian kenapa kita pernah bikin seminar lintas generasi? Itu dari generasi yang generasi paling baru waktu zaman itu Anpasuha, kemudian middle, menengah, sampai senior. Itu Jeki Timotius. Mungkin teman-teman pernah masih kenal Jeki Timotius. Itu sampai sekarang namanya tetap tinggi, tetap harum. Ya, walaupun dia sudah cukup umur ya. Tapi tetap bagus namanya. Jadi maunya kami sebagai IO yang banyak melahirkan mua-mua baru yang akhirnya namanya ikut naik ke atas. Jadilah seperti itu. Kalian terus naik ke atas tapi dengan nama baik. Gitu loh. Dan pada saat kalian mengalami masa penurunan, bukan masa masa jatuh gitu ya. Nah, kalian masa penurunan itu orang akan tetap mengenang, oh iya lo kok jadi dulu gini-gini. Yang dikenang tuh yang baik-baiknya aja. Jangan yang dikenang yang jelek-jeleknya aja. Itu intinya seperti itu. Jagalah nama baik sebagai makeup artist. Caranya gimana? Nah, selagi kalian ada di
jenjang yang naik dan landai ini, kadang-kadang gini. Harus kita nah itu tadi ngomongin orang udah naik di atas suka lupa diri kan, sudah di atas nih. Nah, jadi akhirnya semuanya dihalalkan. Jadi itu yang saya ingin tekankan kepada para mua yang sudah nanti naik ke atas namanya, jangan berulah. Ya. Jagalah nama baiknya. Terima kasih nih atas bincang-bincang hangat kita ini. Mudah-mudahan ya perbincangan dari Mas Eri dan Mbak Vera ini membuat atau menambah inspirasi bagi kelompok-kelompok muda atau mua yang akan bermunculan ya. Sekarang udah banyak yang bermunculan dengan satu yang bisa saya garisbawahi yaitu etikanya. Ya kan, etika harus dijaga. Demikian para pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya hormati, perbincangan kita yang cukup seru, hangat, dari kedua dan berapi-api dari kedua narasumber yang sangat ada satu lagi nih, Mbak. Ada satu lagi nih. Ini kebetulan dari produk daripada Mbak Vera, apa namanya nih produknya? Eyelaces. Nah, sebelum ditutup, tolong dijelasin dulu sedikit deh. Nah, ini perjalanannya panjang. Ini juga sedikit suatu aja. Perjalanan panjang. Kenapa saya akhirnya membuat, bukan saya yang buat ya, ini saya mengeluarkan brand Verawi. Karena apa? Banyak teman-teman makeup artist itu yang masih middle, itu mereka belum mendapatkan kesempatan untuk di-endorse dengan produk-produk yang mungkin semuanya lagi ini. Nah, di sini saya menjembatani dengan memberikan dan menjual bulu mata dengan harga yang cukup terjangkau, tapi kualitas jangan diragukan. Coba Mbak, tolong sebutin IG promonya bulu mata itu apa? IG-nya apa? Ada nggak IG-nya? Kalau IG-nya atau teleponnya, kalau misalnya orang mau kalau buat teman-teman yang mau tahu IG dari Vera Point Plus Verawi Eyelaces, ini kita menjadi satu kesatuan dengan Vera Point Plus Promotion. Jadi bisa dicek di sana, dan untuk pembeli IG-nya Vera Point Plus _ promotion. Kenapa banyak yang bilang kenapa nggak bikin IG sendiri dulu? Awalnya saya bikin IG sendiri untuk Verawi Eyelaces ini. Nah 2020 IG saya yang sudah sekian ini followernya itu dihack. Jadi untuk memulai dari awal kan saya susah. Akhirnya Verawi Eyelaces saya mengganti ini. Dan untuk bisa menghubungi nomor telepon yang bisa dituju berapa? Di 0812 8589 1050 itu satu-satunya IG saya. Dan nomor WA saya, karena saya tidak menggunakan admin dan tidak menggunakan asisten. Satu lagi, saya handle sendiri. Buat teman-teman ya yang mau pesen bulu mata Verawi Eyelaces, kalau WA Mbak Vera jangan bilang min, ya, karena bukan admin, langsung Bu Veranya sendiri yang jawab. Itu sebenarnya etika juga. Etika. Min pun punya nama. Apa susahnya sih? Sama sore Kak, sama sore Mbak. Kenapa pasti Min PL? Kebanyakan begitu, generasi sekarang itu menggampangkan. Jadi kita dianggap adminnya, padahal kita hanya benar-benar langsung orang yang bersangkutan. Which is itu admin yang handle. Para pembeli tidak seharusnya Min PL. ada sore Kak greetingnya. Ada greetingnya, etika yang kita belajar. Etika harus ada greetingnya, selamat pagi, selamat sore Kak, Bu, Mbak, gitu kan. Bukan saya yang handle. Ya gitu. Itu etika ya. Jadi etika itu yang tadi kita bahas. Nggak tiba-tiba Min PL. Sari Min. Baiklah, mudah-mudahan saya doakan nih sukses terus buat Mas Eri dan Mbak Vera, ya kan. Nanti satu saat saya akan mengundang lagi untuk ngobrol, nanti mungkin dengan tema yang lebih menarik. Ya kira-kira apa yang bisa viral di masyarakat atau yang kita bisa viralkan ke masyarakat. Baiklah para pemirsa Citra Kreasi TV yang saya hormati dan saya sayangi, demikianlah perbincangan kita dengan Mbak Vera dan Mas Eri Alif. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan sesi-sesi yang lebih menarik. Terima kasih. Thank you. Sukses.